Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yapi Ilmisa, NIM 85628383 akan melaksanakan praktikum IPA di SD mengenai modul 8 kegiatan praktikum 1 tentang kelistrikan. Nah, percobaan pertama yaitu percobaan muatan listrik. Tujuannya yaitu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang ditimbulkan dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatistika dua buah benda bermuatan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah dua buah bola pingpong, kemudian benang jahit, ada lembaran wol dan nilon, kemudian tas plastik, kemudian ada sisir, kemudian ada potongan kertas kecil-kecil. Mari kita cobakan. Percobaan pertama, kita menggosokkan plastik ke bola pingpong yang digantung pada kursi. Nah, plastik ini diganti dengan ini. Kita gosokkan ke baju. Ternyata plastik dapat menarik bola pingpong karena plastik bermuatan listrik setelah digosokkan ke baju. Yang kedua, sisir digosokkan ke rambut. Ternyata sisir yang sudah digosokkan ke rambut dapat mengangkat kertas. Nah, bola pingpong yang digantungkan berdekatan tetapi tidak bersentuhan, tidak terjadi interaksi apapun di antara kedua bola pingpong ini. Yang pertama, kita gosokkan wol di kiri dan wol di kanan. Nah, terjadi tolak menolak antara kedua bola pingpong karena muatannya sejenis. Kemudian wol di kiri, plastik di kanan. Nah, terjadi tarik-menarik antara kedua bola pingpong karena berbeda muatan. Ketiga, wol di kiri dan nilon di kanan. Nah, ini juga tarik-menarik antara kedua bola pingpong. Selanjutnya, plastik di kiri, kemudian wol di kanan. Nah, ini terjadi tarik-menarik antara kedua bola pingpong karena berbeda muatan. Selanjutnya, plastik di kiri dan plastik di kanan. Ini terjadi tolak menolak karena bermuatan sejenis. Selanjutnya, plastik di kiri dan nilon di kanan. Nah, ini terjadi secara tarik-menarik karena kedua bola pingpong terdapat muatan yang berbeda jenis. Kemudian, nilon di kiri, wol di kanan. Terjadi tarik-menarik antara kedua bola pingpong. Nilon di kiri, plastik di kanan. Nah, terjadi tarik-menarik antara kedua bola pingpong karena sejenis muatannya. Yang terakhir, nilon di kiri, nilon di kiri dan nilon di kanan. Nah, kemudian nilon di kanan, nilon di kiri dan nilon di kanan. Kita lihat. Ternyata kedua bola pingpong terjadi secara tolak menolak. Percobaan yang kedua yaitu percobaan mengenai arus dan tegangan listrik. Tujuannya yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada
baterai 1,5 volt 3 buah, kemudian kabel dan penjepit merah dan hitam, kemudian bola lampu 2,5 volt 3 buah. Selanjutnya dudukan baterai seperti ini. Kemudian ada beberapa bahan yang dibutuhkan untuk mencobakan apakah terdapat aliran listrik atau tidak. Yang pertama ada kawat besi, kemudian kawat tembaga, ada sendok perak, ada kayu, ada penghapus, kemudian ada mata pensil, selanjutnya ada kertas, ada tas plastik, kemudian ada garam dan air keran. Baik, percobaan pertama kita teskan kawat besi, ternyata menghantarkan listrik. Kawat besi disebut dengan konduktor, terbukti lampu menyala. Yang kedua, kawat tembaga juga bersifat konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Juga bersifat konduktor. Kemudian kayu. Karet penghapus. Karet penghapus juga tidak menghantarkan listrik. Kemudian mata pensil. Mata pensil ternyata menghantarkan arus listrik atau termasuk konduktor. Magnet lah mungkin. Kemudian kertas tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya tas plastik ternyata tidak menghantarkan arus listrik atau disebut isolator. Selanjutnya air keran tidak menghantarkan arus listrik. Yang terakhir air garam. Ternyata air garam juga menghantarkan listrik, terbukti lampu menyala. Nah, percobaan kedua tentang tegangan listrik. Yang pertama, kita sambungkan kedua kabel pada kutub positif baterai. Ternyata tidak menghantarkan arus listrik atau membuat lampu tidak hidup. Hal ini karena kutub negatifnya tidak ada. Yang kedua, ketika kabel diletakkan pada kutub positif dan kutub negatif membuat lampu menyala. Selanjutnya cuma lampunya redup karena daya baterai 1,5 sedangkan lampunya 2,5 volt. Yang kedua, kita tambah satu baterai menjadi 2 baterai sehingga kita lihat lampunya lebih menyala dari tadi karena dayanya lebih kuat dari semula. Nah, selanjutnya kita coba dengan 3 buah baterai. Ternyata lampu sangat menyala, artinya daya baterai sangat kuat karena daya baterai lebih tinggi daripada daya lampu. Lampu hanya 2,5 volt sedangkan baterai 4,5 volt. Nah, percobaan yang ketiga yaitu percobaan mengenai energi listrik. Tambahan bahan yang diperlukan adalah satu buah kumparan, kemudian termometer dan korek api. Baik, percobaan ketiga yaitu tentang energi listrik. Tambahan bahannya yaitu kita memerlukan kumparan kawat, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu pada kumparan. Kemudian ada korek api untuk pentul korek api. Yang pertama, kita pasangkan kumparan pada kabel. Selanjutnya kita pasangkan juga ke kabel yang hitam kumparannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu buah kabel lagi pengganti saklar. Sebelumnya kita ukur dulu suhu pada kumparan pakai termometer. Nah, setelah
2 menit, kita coba letakkan pentol korek api pada ujung kumparan.